Dengan masuknya Sekte Abadi Yuan Surgawi, tempat asli yang hancur tiba-tiba menjadi hidup. Jalur siluet bola balik melalui reruntuhan, dan dari waktu ke waktu, suara raungan binatang buas terdengar, dan kemudian Anda merasakan gelombang kekuatan abadi. Meskipun mereka bertindak secara terpisah, banyak pembangkit tenaga listrik di Sekte Abadi Yuan Surgawi sangat diam-diam, dan tidak ada jarak yang jauh antara satu sama lain. Setelah binatang buas itu ditemukan, beberapa pembangkit tenaga listrik menembak bersama untuk menekannya. Meski tidak ada bahaya kecil dalam kehancuran ini, dengan kerjasama semua orang, tidak ada korban jiwa. Saat ini, Qin Yichen telah memasuki istana kuno yang telah berubah menjadi reruntuhan. Saat dia masuk, dia merasakan hawa dingin yang terus keluar. Tapi hawa dingin ini bukanlah ancaman bagi Qin Yichen, jadi tidak ada jeda di kakinya. Kekuatan abadi melonjak, dengan cepat mencari istana kuno di depanku. Istana kuno ini memiliki ruang beberapa ratus zang, dikelilingi oleh kekosongan setiap orang, dan masih ada gelombang energi yang tersisa di dalamnya. Tampaknya di cekungan ini, batu energi yang sangat berharga pernah bertatakan. Tampaknya telah terjadi bencana di sini, bahkan batu energi telah habis. Qin Yichen melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun yang berguna. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepala sedikit kecewa, dan dia ingin mundur. Apa? Saat dia hendak pergi, tatapan Qin Yichen menyapu dinding batu jauh di dalam aula besar, dan akhirnya dia tetap di tengah. Di sana, ada lubang hitam besar, satu demi satu, suasana dingin, seperti air mancurnya biasa-biasa saja. Di dalamnya, sepertinya ada sesuatu. Qin Yichen berbisik, sedikit di bawah kakinya, dan mendarat di tepi lubang hitam. Tatapannya melirik ke dalamnya, dan muridnya tiba-tiba menyempit di saat berikutnya. Kegelapan di lubang raksasa itu tidak mempengaruhinya sedikit pun, sehingga pemandangan di dalamnya juga terlihat olehnya. Yang pertama tercetak di mata adalah 4 rantai tebal. Rantai ini terhubung ke dinding gua di sekelilingnya, dan ada jalur garis aneh yang bergelombang di rantai. Garis ini sepertinya waras, mengalir seperti makhluk hidup. Tatapan Qin Yichen sedikit tertuju pada rantai, lalu tiba-tiba beralih ke tempat keempat rantai itu terjalin. Dalam kegelapan, sebuah voli siluet merah darah sedang duduk, dan seluruh tubuhnya dan lehernya ditutupi oleh rantai itu. Terjalin, setiap kali riak cahaya pada rantai mengalir ke tubuhnya akan sedikit bergetar. Di sini, masih ada makhluk hidup? Tanda seru. Melihat pemandangan ini, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut, dan dia terkejut dengan fiksasinya. Saya tidak tahu sudah berapa lama medan perang berburu, dan peninggalan di dalamnya tidak tahu sudah berapa lama. Di tahun-tahun tanpa akhir, masih ada makhluk hidup? Tanda seru. Tanda seru. Tampaknya merasakan tatapan-tatapan Qin Yichen, siluet itu tiba-tiba mendongak dalam kegelapan, dan sepasang mata merah seperti binatang buas tiba-tiba mengunci yang terakhir. Mengaum. Dan dengan aksinya, sinar cahaya pada rantai menjadi lebih buruk. Tiba-tiba, siluet itu mengeluarkan raungan menderu, versi mengejutkan dari Ominous Fienki, menyebar dari tubuhnya. Sangat menakutkan. Benda ini, aku khawatir itu memiliki kekuatan pertempuran Golden Immortal. Tanda seru. Melihat siluet itu, wajah Qin Yichen berubah drastis. Siapa siluet ini dan mengapa dia terjebak di sini dengan rantai? Dan bagaimana dia bisa bertahan selama bertahun-tahun tanpa akhir ini dan bertahan? Tanda seru. Tanda seru. Itu bukan makhluk hidup. Itu hanya rune saja. Saat Qin Yichen terkejut, suara Hong Lian tiba-tiba terdengar di benaknya. Fuyu. Mendengar ini, Qin Yichen ragu sejenak. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa dengan nafas yang begitu kuat, itu akan menjadi lelucon. Yah. Kekuatan aslinya seharusnya tidak lebih lemah dari Master Sekte-Sekte Abadi Yuan Surgawi. Namun, karena disegel, itu bahkan mungkin tidak memiliki kekuatan pertempuran Golden Immortal. Hong Lian tidak peduli dengan kejutan Qin Yichen, tetapi mengatakan masing-masing mengurus urusan mereka sendiri. Tampaknya ada beberapa metode untuk menyempurnakan orang dongeng ini. Tapi sekarang sudah usang. Begitu didesak, dalam waktu setengah jam, pasti akan runtuh dengan sendirinya. Artinya, rune ini masih bisa digunakan sekarang? Tanda seru. Mendengar ini, mata Qin Yichen memancarkan cahaya redup, dan segera dia bertanya, Senior Hong Lian, apakah Anda punya cara untuk mengendalikannya? Bahkan jika itu adalah Fuyu yang akan dibuang, itu sangat membantu dia. Hanya bercanda, kekuatan pertempuran abadi emas, bahkan jika jumlahnya tidak lebih dari 10, sudah cukup untuk membuatnya menyapu semua yang ada di medan perang berburu. Mengapa mengendalikannya? Ini kerja keras, dan pembentukannya di dalam tubuh telah musnah. Saya tidak tahu cara memperbaikinya. Selama Anda mendesaknya, itu akan segera runtuh. Hong Lian tampaknya sedikit bingung. Mengapa Qin Yichen begitu antusias dengan kriket yang akan segera dibuang? Menurutnya, meskipun metode yang digunakan untuk menyempurnakan Fuyu ini tidak buruk, dalam ingatannya, itu sangat menghina. Uhuk, Senior Hong Lian, tidakkah kamu juga melihat di mana aku sekarang? Bahwa banyak orang ingin menjadi buruk bagiku,
Dan jika kamu memiliki pesona ini, kamu mungkin memainkan peran besar pada saat kritis. Qin Yichen batuk dan tertawa. Meskipun dia tidak peduli berapa banyak orang yang dia sakiti, ada kehadiran yang dapat meningkatkan kepercayaan dirinya, dekat dengan kekuatan pertempuran Golden Immortal. Itu sudah menjadi kekuatan pik paling banyak di medan perang berburu. Tanda seru. Tanda seru. Saya mendesak Anda untuk tidak tergoda olehnya. Ki yang buruk ini menyerap terlalu banyak ki yang buruk. Sekarang tidak ada kebijaksanaan spiritual sama sekali. Jika dirilis, itu akan membantai sampai jatuh. Hong Lian terus meyakinkan bahwa dia sepertinya tidak menyukai Fuyu. Sangat berbahaya. Tanda seru. Mendengar ini, mata Qin Yichen juga terpana. Jika demikian, jimat ini terlalu berbahaya. Jika dirilis sekarang, saya khawatir itu akan membawa pukulan telak bagi tim mereka. Senior, bisakah kamu mengontrol segelnya dan biarkan aku mengambilnya? Meski ketakutan, Qin Yichen mau tidak mau bertanya dengan ragu-ragu. Hong Lian diam dan setengah terdengar sebelum dia mendengar suara yang agak enggan. Ya. Senior, mendengar ini, Qin Yichen memiliki kejutan di hatinya. Secara alami dia tidak ingin melepaskan boneka itu sekarang. Tetapi ketika dia dalam bahaya, dia melemparkan boneka itu ke kerumunan musuh. Memikirkan adegan itu, Qin Yichen tidak bisa menahan senyum. Saya harap dia tidak akan dipaksa untuk langkah itu. Lagi pula, dia tidak ingin menyebabkan terlalu banyak pembantaian. Tentu saja, jika dia benar-benar dipaksa dalam situasi seperti itu, dia pasti tidak akan terlalu khawatir.